disebut pluralis. Yang pertama Demokritos. Namanya menginspirasi sistem politik yang disebut demokrasi. Ini dari Yunani. Orang biasa menyebutnya teorinya Demokritos inilah namanya pluralisme kuno. Demokritos sebenarnya dia ketika melahirkan teori atomnya, teori pluralismenya, itu sebenarnya dia cari jalan tengah antara Parmenides dengan Heraklitos. Kalau Parmenides itu monistik yang bilang bahwa realitas itu satu dan tidak berubah-ubah. Hakikat itu realitas selalu satu, nggak pernah ada perubahan. Ya mungkin kapan-kapan kita bahas dua orang ini karena pengaruhnya luar biasa. Katanya Demokritos mana nggak ada barang hilang, materi selalu tetap dan begitu. Ini asalnya air. Air ini tak minum, dia nggak akan ada hilang, dia tetap. Habis tak minum mungkin keluar lagi jadi keringat, jadi apa, netes lagi, kemudian kembali kan jadi air lagi. Nggak ada barang hilang. Semua barang hanya berubah bentuk, tapi esensinya tetap sama. Ini dulu dari pohon, pohon ini terus jadi kayu, besok dari kayu mungkin jadi sampah, dari sampah mungkin jadi abu, dari abu jadi partikel, tapi dia nggak ada barang hilang. Setiap barang hanya berubah bentuk dan dia tetap. Nah, itu Parmenides terus dikonter oleh Heraklitos. Katanya Heraklitos segala hal itu nggak ada yang konstan, dia selalu ganti, selalu berubah. Jargonnya Heraklitos pantare. Pantare itu segalanya mengalir. Jadi kamu tadi jam 8 melihatku duduk di sini, sekarang jam 9 kurang seperempat kamu melihatku duduk di sini. Kalau pakai teorinya Heraklitos, aku jam 8 yang lalu sudah bukan aku yang jam 9 kurang seperempat sekarang. Mungkin jam 8 tadi baru duduk di sini masih seger, masih semangat. Sekarang sudah agak megap-megap, sudah agak capek. Nah, itu beda, wis enggak ada orang yang sama. Kalau ada orang bilang cintaku padamu tak akan berubah, wis prek itu, tidak bisa. Pasti berubah, enggak ada yang tidak berubah. Pantare, segalanya mengalir. Ya mungkin berubah lebih dalam, lebih dahsyat, lebih besar, atau berubah jadi semakin dangkal, ya bisa saja, tapi segalanya berubah. Yang satu bilang segalanya tetap, yang satu bilang segalanya berubah. Masuklah Demokritos. Demokritos masuk bilang bahwa realitas itu kalau dicermati sebenarnya dasarnya adalah barang yang namanya atom. Saya tidak tahu kalau saya ngomong atom di pikiranmu munculnya gambar apa. Asal jangan kacang loh ya. Kacang atom. Zaman dulu kalau saya menyebut di Hiroshima Nagasaki itu kan bom atom. Saya nggak tahu bom atom itu bom yang kacang atom besar jatuh gitu. Bayangkan itu ngono zaman edian nih, kacang atom jatuh aja bisa. Nah, atom, kamu ngerti lah atom yang pernah dapat pelajaran kimia. Cuma mirip kayak gitu. Jadi atom itu pembentuk partikel. Semua realitas itu tersusun dari atom-atom. Molekul, nih sore molekul ada atom. Cuma karena Demokritos orang belum modern. Kalau modern mesti ngerti ternyata atom ini bisa dipecah juga kan. Ada proton, ada elektron, ada neutron kan, itu ada. Ini jangan tanya saya penjelasannya. Saya nggak pernah sekalipun dapat pelajaran kimia meskipun SMA. Jadi mohon dimaklumi, nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, bukan bolos, nggak ada pelajarannya. Zaman saya jurusan agamanya Munawir Sajali MAPK itu kan nggak ada kimia. Jadi dua mata pelajaran yang mungkin kalian dapat, saya enggak. Yang pertama kimia, yang kedua bahasa Jerman. Itu belas aku nggak dapat. Mungkin di SMA beberapa jurusan SMA kan ada bahasa Jerman. Saya nggak ngerti belas bahasa Jerman. Jadi kalau ada filosof kayak Hegel yang punya istilah-istilah Jerman, itu jangan salahkan aku kalau mocone rodo keliru, karena nggak pernah ke Jerman.
Tapi saya tetap pede aja, nggak apa-apa. Toh yang tak kasih tahu juga podo wae ra ngerti. Jadi ya, nek aku ngomong di depan dosen-dosen, profesor-profesor mungkin rada minder, ning ngarepmu lak padha wae. Sama-sama ndak iso bisa sirmane, apalagi kimia. Jadi unit terkecilnya itu dari atom. Kalau di dunia Sofi itu menggambarkannya, bayangkan kayak permainan Lego. Kamu ngerti Lego? Nah gitu. Yang kecil-kecil digabung jadi orang, jadi binatang. Nah realitas itu kayak gitu. Cuma yang menyusun itu partikel kecil namanya atom. Atom ini bentuknya tidak sama, karena kalau sama dia tidak mungkin bisa realitas yang beda-beda. Dan dia sifatnya kekal. Katanya dia kekal itu seandainya misalnya kamu, jadi kayak kamu ini kan gabungan dari banyak atom, jadi kayak gini. Nah nanti kalau saya mati, atomnya ini mengurai, nanti dia gabung lagi jadi bentuk apa gini. Nah, itu pikirannya Demokritos. Jadi kayak permainan Lego, kayak bongkar pasang. Setelah digabung-gabung jadi bentuk meja, dibongkar lagi jadi bentuk kursi. Nah realitasnya seperti itu. Nah ini menggabungkan Parmenides dan Heraklitos. Yang tetap dan kekal apa? Atomnya. Yang berubah apa? Formasinya. Jadi formasinya berubah-ubah terus. Jadi mungkin yang membentuk kamu sama yang membentuk artis yang cakep-cakep itu mungkin karena komposisi atomnya agak geser, agak beda. Jadi yang sana jadi cakep banget, yang sini jadi biasa-biasa. Nah itu karena komposisi atomnya. Nah itu atom. Saya tidak tahu kebetulan apa enggak, kan yang dunia biologi modern kan kenal namanya struktur DNA. Nah itu persis juga kayak atom yang membentuk manusia dari genetiknya. Bahkan perkembangan terbaru kan DNA itu nggak cuma bisa dipelajari, tapi juga bisa direkayasa. Jadi diatur gimana caranya. Kok sekarang kamu jadi orang gampang sakit, gampang lemes, gampang ada yang salah dengan genmu, bisa diubah, bisa diganti. Jadi mungkin bisa bikin rekayasa genetika orang yang misalnya pinternya kayak Einstein, lucunya kayak Sule, kemudian langsung digabung-gabung gitu, jadi lengkap banget. Pinter, lucu, ganteng. Terus orang itu kalau bisa kayak gitu bagus itu. Nah, itu rekayasa DNA. Ya termasuk teknologi cloning itu kan, di fotokopi, di cloning gitu. Jadi segala sesuatu tersusun dari unit yang namanya atom. Di sini pluralismenya di mana? Ya akhirnya kan berarti semua hal, semua benda, semua orang punya substansi sendiri-sendiri. Dia tidak satu. Atomnya itu punya pola sendiri-sendiri. Atomku dengan atommu nggak sama loh. Pembentuknya banyak. Jadi atom-atom kita itu beda-beda, masing-masing punya substansi sendiri-sendiri. Jadi atom sifatnya keras, padat, dan bentuknya beragam. Jumlahnya tak terhingga. Meskipun nanti ada yang bilang sebenarnya Demokritos itu ya tidak plural sih, tapi dualistik. Karena alam semesta itu isinya cuma dua, atom dan ruang kosong. Dirimu itu gabungan atom-atom dan ruang kosong. Meja ini juga begitu, taplak ini juga begitu, air juga begitu, dan seterusnya. Dan jika atomnya hancur, dia melebur, kemudian mungkin ketemu bekas atom yang lain, jadi barang yang lain. Mungkin mikrofon ini dulu bukannya mikrofon, tapi mungkin bekas dari barang apa, terus atomnya jadi ini lagi. Ya. Dan jangan dikritik karena ini orang zaman Yunani kuno. Kalau kamu merasa kok gitu tuh, masa lah kalau ada atom yang gimana atau yang ya itu ya jangan disalahkan, itu cara berpikir mereka. Cuma ini lompatan luar biasa menghadapi Parmenides dan Heraklitos. Kalau mau membandingkan, bandingkan dengan biologi modern kayak tak bilang tadi, DNA atau struktur atom, struktur molekul-molekulnya manusia dan seterusnya, struktur sel dan seterusnya. Sambungkan ke biologi, jangan sambungkan ke ontologinya, nanti kamu bingung kok bisa gitu. Jangan-jangan atom, ya kan atom Pak, berarti tunggal, monistik. Nah, pluralisme sebenarnya bukan bahwa substansinya atom, tapi atom itu barangnya beragam. Jadi nggak satu. Atom tidak sama dengan roh. Roh itu juga terdiri dari atom-atom tersendiri.
fisik, juga ada atomnya sendiri. Itu loh maksudnya. Sehingga Demokrita disebut pluralistik. Maka ada orang cakep tapi hatinya baik, karena atom-atomnya beda, yang membentuk rohnya dengan yang membentuk fisiknya. Harusnya kalau konsisten kan orangnya jelek ya hatinya jelek misalnya. Enggak. Ada orang jelek hatinya cakep. Kenapa? Ya karena atomnya beda-beda. Nah, itu Demokritos. Orang menyebutnya pluralisme kuno. Ya. Oke. Jika sesuatu lenyap atau berubah bentuk, maka atom-atomnya mengurai dan membentuk sesuatu yang lain. Sambungkan saya bilang tadi dengan teori DNA, sambungkan juga dengan genetika, atau kalau urusan agak metafisik, sambungkan dengan reinkarnasi. Belajar sekali-sekali cari kejar sendiri, tapi saya nggak harus ngomong di sini. Banyak ayat Al-Quran yang konotasinya agak bisa ditafsirkan bahwa mungkin reinkarnasi itu ada. Banyak, cuma yo masih kalah banyak dengan yang bilang bahwa setiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri dan nggak ada reinkarnasi. Yang tertarik silahkan dikaji. Hari-hari ini banyak orang ngomong tentang reinkarnasi, karena ada kemungkinan kita itu seandainya masih banyak dosanya kok meninggal, itu kan berarti jiwanya kotor. Kalau jiwanya kotor, tidak bisa kembali ke Allah. Karena ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hanya yang mutmainnah, yang irji'i. Yang belum mutmainnah nggak bisa. Terus kalau nggak bisa ngapain? Dibiarin aja, disiksa sampai akhir. Lah ini substansinya Allah ya. Substansi itu maksudnya intinya Allah. Dari Allah harusnya kembali ke Allah, karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalau belum bisa ilahi roji'un, ya katanya ya setuju dengan kamu akan lahir kembali menyelesaikan tugasmu untuk sampai ketemu ilahi roji'un, sampai jiwamu mutmainnah. Wah, jadi saya nggak tahu kamu dulu kehidupanmu yang sebelumnya jadi apa. Cuma katanya kehidupan hari ini itu to be continued-nya kehidupan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kamu orang baik dan bagus, lahir kembali juga lumayan. Tinggal jadi lahirnya itu pas di stasiun terakhir ketika kamu mati. Kalau di sini sudah agak kiai, ya mungkin besok lahir lagi sudah kiai, tinggal nambah dikit jadi kiai. Tapi kok sekarang rodok preman, ya berarti dulu kamu lebih dari preman waktu hidup sebelumnya. Jadi sekarang begitu lahir, wah jadi preman. Tapi seneng baca kayak gini-gini, coba aja. Jadi agak lucu-lucu gimana, tapi menarik-menarik gimana gitu. Kalau yang biasa-biasa kan sudah ngerti, nyari informasi yang alternatif. Saya kemarin hari apa itu ketemu Dr. Hamid Pasha. Hamid Pasha ini yang punya UIN Jakarta, yang punya tesis bahwa sebenarnya Candi Borobudur itu bikinannya Nabi Sulaiman. Itu luar biasa. Tapi kamu jangan marah dulu sebelum bisa bantah. Kalau nggak bisa bantah, diam aja. Jadi argumennya luar biasa. Termasuk kenapa kok tiba-tiba ada nama Kabupaten Sleman? Ya kan memang aslinya Nabi Sulaiman. Oh banyak dia. Tapi coba, dan argumennya itu tafsir ayat bil ayat. Bukunya segini itu. Jadi ndak kok ngarang deh. Tafsir ayat bil ayat, terus penelitian arkeologi termasuk relief-relief di Borobudur itu. Kok tiba-tiba ada gambar orang pakai serban? Nggak ada tradisi orang Jawa zaman dulu pakai serban itu. Oh, kayak begitu dia nih. Termasuk kolam ada gambar. Jadi cerita Nabi Sulaiman dengan Ratu Saba ada burung kutubnya itu kan tergambar jelas kalau di Borobudur. Dan yang bisa baca Hamid Pasha. Burung kayak gini ini nggak ada di Jawa, ini namanya. Coba dibaca aja. Agak menarik yang gitu-gitu. Kemarin saya ketemu itu, Mbok, sampean bikin proposal proyek besar biar diteliti beneran. Loh ini apa ya, kurang beneran. Ya termasuk bahwa kalau ada stupa paling puncak itu kan yang bagi dia singgasana arsnya Ratu Saba itu kan, yang waktu Nabi Sulaiman siapa yang bisa mendatangkan, terus ada Asif Perdana Menterinya, saya bisa hari ini juga datang, sekali kedip datang. Dan itu singgasana ars yang dari Ratu Bilqis yang di Sabak. Dan Ratu Bilqis Sabak itu ya Ratu Boko yang ada candinya di Prambanan itu. Makanya di sana ada satu tempat bekas semacam
Singgasana yang hilang tadi dia bisa kayak gitu. Makanya hanya di sini ada hutan tempatnya Ratu Saba namanya Wonosobo. Karena ada Wonosobo kan ada di sini. Ada tempatnya Saba, tapi ya poconan buku nih. Jangan tanya saya, kok diskusinya ganti. Kembali ke Demokritos. Oke. Jadi ini pluralisme kuno. Enaknya ilmu itu di situ, kalau ada wawasan baru itu menarik. Jadi makanya kamu jangan judek, jangan sumpek di kampus saja dan meladeni dosen-dosen yang nyuruh bikin makalah, nyuruh ini, sumpek kamu nyari wawasan di luar masih banyak. Kalau urusan kuliah, yang penting dosennya bisa tersenyum santai beres. Urusan selanjutnya, iyalah, urusan di kampus itu layanilah dosen dengan baik, nilaimu mesti bagus kan, cuma itu aja. Wawasan ditambah sebanyak-banyaknya di luar. Jangan terpatok, meskipun bidangmu apa aja, tidak ada salahnya ilmu. Dan Allah sudah menjanjikan barang siapa ilmunya tambah, semakin tinggi dia, semakin tinggi derajatnya. Yarfa'illahul ladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Jadi cari ilmu sebanyak-banyaknya, semakin akumulasi ilmunya semakin banyak, derajatmu semakin tinggi. Itu janjinya Allah. Makanya ada pengajian apapun, takmir bikin program apapun, diikutin aja. Paham paham melu ae. Sopo ngerti dapat teh gratis dan makan gratis. Ya, dari 100% ngaji, mungkin kamu nangkepnya 10%, itu kan lumayan. Kalau ikut ngaji 10 kali, sekali ngaji 10%, kan kamu dapat 100%. Cuma 100 yang isi ini tidak karu-karuan, karena macam-macam, 10, materi ini 10, materi itu 10. Oke, masuk lagi ke pluralitas. Contoh lagi, ada tokoh namanya Paul Feyerabend yang tadi tak singgung dikit. Ini kalau di filsafat ilmu dia punya teori namanya pluralisme metodologi. Jadi kalau kamu bikin skripsi dan pingin gak sumpek dengan metodologi, kamu pakailah Paul Feyerabend. Katanya Feyerabend, gak ada validitas bagi satu pun metodologi untuk disebut universal. Setiap metode sah, setiap metode punya jalur sendiri, dan setiap metode terbatas dalam wilayahnya sendiri. Jangan mau didikte oleh metode, katanya Feyerabend. Kamu sakit misalnya, secara ilmiah kamu harus ketemu dokter. Tapi kalau cukup ketemu ponari dan kamu bisa sembuh, ya tidak apa-apa. Metodenya beda. Yang satu ketemu ponari cuma dikasih air sama batu, ketemu dokter kamu dikasih pil sama kapsul, kan sama aja. Yang satu ilmiah, satu enggak ilmiah, tapi kan yang penting waras. Itu maunya Feyerabend. Jadi nggak ada monopoli, lebih bagus itu metode itu ya filsafat lah, pakai akal, pakai akal. Nah itu iyalah, tapi dia punya keterbatasan sendiri. Oh ya enggak, yang paling bagus dan diridhoi Allah itu tafsir Al-Quran. Iya, tapi dia juga punya keterbatasan sendiri. Masing-masing metode akan membawa kepada kebenaran dengan segala konsekuensinya, dengan segala keterbatasannya. Tidak bisa saling dibandingkan dan tidak ada unggul mengungguli, katanya Feyerabend. Setiap metode punya gaya, punya jalur sendiri-sendiri. Jangan mau didikte. Misalnya besok kamu bikin skripsi sama dosennya, kalau kayak gini nih kamu harus filsafat ini. Kalau kamu enggak Pak, saya nggak mau filsafat, saya mau sosiologi aja. Lebih bagus filsafat. Enggak, sosiologi aja. Nah, itu sebenarnya dia nggak bisa dikte. Kenapa? Ya karena realitas itu plural. Kok mau kamu lihat dari mana saja ya bisa. Zaman dulu saya pernah punya mahasiswa bimbingan, adik kelasnya si Ain ini dari tafsir hadis yang dibahas Ibnu Arabi. Referensinya nggak ada 10 buku, tapi isinya luar biasa. Waktu tak tanya, loh kamu bisa nulis kayak gini dari mana? Jangan-jangan kamu jiplak. Enggak Pak, saya nulis kayak gini, caranya adalah wawancara langsung dengan Ibnu Arabi. Bisa dia kayak kelihatannya ikut torekot apa tertentu, jadi membaca apa terus bisa secara imajinatif mungkin setengah nyipi apa ketemu Ibnu Arabi diwawancara. Dan
Ya mungkin tak ketawain metodenya, tapi kalau kamu baca skripsinya dan kamu nggak tahu bahwa dia wawancara Ibnu Arabi, mungkin kamu anggap wah ini menguasai sekali tentang Ibnu Arabi. Isinya luar biasa. Nah itu kan khas itu kan. Jadi ya benar Feyerabend, mimpi pun asal isinya pas ya bagus. Iya kan? Loh, proses whatever terserah kamu jalannya kayak apa, yang penting ketemu. Ya kayak tentang ponari tadi loh. Apakah kamu ke dokter apa ke ponari ya, yang penting kan waras. Meskipun banyak orang teriak-teriak itu syirik, itu menyekutukan Allah, katanya yang sakit peduli amat, yang penting waras. Kan gitu yang sakit mikirnya. Ya urusan musyrik apa enggak tergantung penyikapan hatinya kan. Kamu taklid ke ponari apa taklid ke pil dan kapsul dari dokter, kan dua-duanya sama-sama benda. Yang satu batu, yang satu pil sama kapsul. Padha wae. Sama dokter pun kamu bisa musyrik kalau percaya bahwa saya setiap minum Paramek langsung sakit kepalaku hilang. Musyrik kamu. Yang menyembuhkan sakit kepala bukan Paramek tapi Allah. Kan gitu harusnya loh. Cuma kan kamu gak bilang gitu kalau ada orang minum Paramek. Yang kamu salahkan malah ponari. Ya tergantung caramu menyikapi. Oke, itu katanya Feyerabend. Jadi setiap ilmu punya mode berpikir sendiri, nggak boleh saling dominasi, saling kompetisi, dan nggak bisa diperbandingkan. Kalau Feyerabend punya beberapa prinsip. Ini mungkin besok kalau kamu bikin skripsi dan bingung mau pakai metode pendekatan apa, pakai aja Feyerabend, pluralisme metodologi. Atau di bukunya sendiri dia sering menyebut namanya anarkisme ilmiah. Jadi ilmiah tapi anarkis. Sakarepe dhewe yang penting kan paham dan kena tujuannya. Nah itu Feyerabend, pluralisme metodologi. Prinsipnya yang pertama, pluralisme metodologi itu kontrainduksi. Ilmu kan hampir semuanya induksi kan. Kalau ini kebalikannya, kontrainduksi. Jadi kenapa kontrainduksi? Karena tidak ada satupun teori yang bisa mencakup semua hal dalam bidangnya. Tidak ada. Segala hal dalam, misalnya orang desa itu, sosiologi bilang Gemeinschaft, Wissenschaft, bahwa orang desa itu cenderung rukun, gotong royong. Orang kota cenderung individualis, cenderung ekonomis misalnya. Apa itu mewakili semua kota dan semua desa? Kan enggak. Orang Islam itu cinta damai, apa itu mewakili semua orang Islam? Teori apapun katanya Feyerabend nggak bisa mewakili seluruh realitas. Bahkan kadang yang kelihatan masuk akal dan nggak mungkin beda, toh kadang-kadang ada bedanya. Setiap ibu pasti menyayangi anaknya. Wah, banyak ibu yang, jangankan anak yang sudah besar, anak baru lahir bisa dicekik, dibuang di WC. Berarti teori psikologi setiap ibu menyayangi anaknya juga secara induksi juga bisa cacat. Banyak yang beda. Jadi tidak ada satu teori pun yang bisa mencakup semua realitas. Jadi jangan boso Jawa Timurnya jangan kemenyek. Jangan kemenyek. Jangan arogan lah dengan teorimu, dengan ilmumu. Kalau hari ini kan misalnya orang sains merasa bahwa sains itu lebih tinggi derajatnya dari ilmu sosial, ilmu humaniora. Yang humaniora lebih saintifik daripada ilmu agama, apa tafsir hadis, usuluddin ada. Nah itu kemenyek namanya. Enggak lah, masing-masing mewakili realitas, masing-masing punya keterbatasan sendiri. Kenapa kok teori tidak universal? Karena setiap teori tergantung observasi, dan setiap observasi sebenarnya tergantung teori sebelumnya. Kamu mengobservasi, saya mau lihat gimana orang buang tumpeng di laut, di Bantul misalnya. Itu kan sebenarnya begitu kamu ke sana di kepalamu sudah ada teori. Mungkin si kiai-kiai mau melihat ini tingkat kemusyrikannya sejauh apa ya. Ini pasti kan sudah teori. Kamu berangkat ke Gunung Kemukus, saya mau meneliti sejauh mana pengaruh misalnya. Sebenarnya di kepalamu sudah ada teori. Karena kalau nggak ada teori ya kamu bingung dewe loh, di lapangan itu apa yang kamu lihat. Ya kan? Kamu bisa melihat karena di kepalamu sudah ada teori. Jadi setiap observasi
tergantung teori, dan setiap teori itu pasti terikat tergantung pada bahasa. Nggak ada teori tergantung pada bahasa, pada logika, pada kontekstualitas zaman itu. Jadi kenapa nggak ada teori yang bisa kamu percaya 100%? Ya karena setiap teori tergantung observasi, dan setiap observasi tergantung teori sebelumnya, dan setiap teori tergantung pada bahasa. Jadi nggak ada ilmu yang general. Oleh karena itu ada prinsip ketidaksepadangan antar teori. Jadi incommensurability. Jadi nggak bisa saling diukur. Kamu nggak bisa membandingkan ilmu IPA dengan ilmu tafsir. Mana yang lebih bagus? Nggak bisa. Masing-masing modusnya berbeda. Nggak bisa ditandingkan. Kan ada itu kan ilmuwan yang bikin hierarki ilmu. Ranking 1 ilmu logika, ranking 2 enggak ada yang kayak gitu. Masing-masing ilmu ada punya modus sendiri-sendiri. Nggak bisa di ranking. Pokoknya yang kalau di desa misalnya, pokoknya yang paling penting itu ilmu agama. Iyalah agama penting. Dalam ranahnya matematika juga penting, tidak kalah pentingnya dengan agama. Kamu bisa ngaji tapi nggak ngerti 1 tambah 1 2 juga jungkir balik loh. Ya kan? Nggak ngerti dunia sosial juga mati-matian. Jadi setiap teori, setiap ilmu punya posisi, punya porsinya sendiri-sendiri yang tidak bisa saling dibandingkan. Dan yang kedua, ya, setiap metode itu sifatnya plural. Kenapa plural? Karena tidak ada satu teori yang sepenuhnya konsisten dengan fakta, dan tidak ada rasionalitas yang tidak terkait dengan konteks. Setiap teori biasanya punya pengecualian, dan setiap pemikiran biasanya pasti dia anak konteksnya, lahir dari konteks tertentu. Oleh karena itu metode pasti plural. Ada pluralisme metodologi. Jadi tidak ada teori yang konsisten. Konsep apapun, teori apapun bisa kamu cari pengecualiannya. Apalagi dunia sosial dan dunia humaniora. Tidak ada yang konsisten 100%. Contoh yang lain, kalau pluralisme, ada pluralisme bahasanya Wittgenstein. Cuma tak kasih judulnya aja. Next time kita masuk lebih dalam. Kalau yang teori gambar itu, kalau teori gambar itu kata-kata merujuk barangnya. Itu namanya Wittgenstein 1 karena itu Wittgenstein era pertama. Teori-teori awal dari Wittgenstein namanya teori gambar. Kalau saya ngomong teh, yang dirujuk ya barang seperti ini. Kalau saya ngomong mikrofon, yang dirujuk barang seperti ini. Jadi kata-kata itu kayak gambar, mewakili barangnya, kayak foto. Kalau saya ada tulisan manusia, yang dirujuk ya orang kayak begini. Itu namanya teori gambar. Sifatnya plural juga, karena masing-masing kata mewakili gambarnya sendiri-sendiri. Itu nanti yang kalau dikembangkan jadi logika, namanya atomisme logis. Cara berpikir yang atomistik, masing-masing mewakili substansinya sendiri-sendiri. Nah, Wittgenstein 2 ada perubahan. Cuma bukan dari plural jadi tidak plural, tapi jadi lebih plural lagi. Namanya language game. Kalau tadi kan teori gambar, kata-kata mewakili barang, kata meja mewakili barang kayak gini. Tapi terus direvisi oleh Wittgenstein, ternyata tidak selalu begitu. Tidak selalu kata meja mewakili barang kayak gini, tidak selalu kata kursi mewakili barang kayak gini, tergantung penggunaannya. Kalau di bukunya Wittgenstein namanya ordinary use, tergantung pemakaian sehari-hari. Kata kursi misalnya, para caleg bulan-bulan ini sedang berebut kursi. Nah itu apa ya, terus datang ke kantor DPR terus rebutan kursinya DPR, kan enggak. Jadi tergantung pemakaiannya. Kalau saya ngomong kuda misalnya, ya tergantung dalam konteks apa saya ngomong kuda. Misalnya ini mesin ini kekuatannya 500 tenaga kuda misalnya.
Kuda yang mana dulu, dalam konteks apa dulu. Saya kemarin ke Surabaya naik Kijan. Itu kan, yo Kijan gunanya apa dulu, ya kan? Karena ini bulan Muharram, maka kemarin malam saya ziarah ke Sarkem. Nah, misalnya. Oh, itu kan konotasinya kan wis beda. Itu language game. Jadi bahasa itu tidak kayak teori gambar, tapi digunakannya seperti apa. Jadi nggak cuma substansinya. Substansi beda-beda bahkan, dan penggunaannya juga beda-beda. Tidur itu paling enak kalau pakai sarung. Nah, istilah sarung itu juga ambigu. Bisa macam-macam. Ya, aja terus ke. Oke. Terus